Alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarhul Waraqat karya Syekh Abdullah Ibn Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita alhamdulillah sudah masuk di pembahasan fi'lu an-nabi, perbuatan nabi. Perbuatan nabi. Sebelumnya kita sudah mendapatkan faedah bahwa perbuatan nabi itu kalau ada dalil yang mengkhususkan itu untuk nabi, maka kita tidak boleh amalkan. Itu khusus belum. Kemudian yang kedua, ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada dalil yang mengkhususkan untuk Nabi. Maka ini ada silang pendapat di kalangan para ulama kita. Silang pendapat inilah yang menyebabkan, ini kan silang pendapat di usul. Maka akan terjadi silang pendapat di mana? Di fikih. Jadi kalau terjadi silang pendapat di usul fikih, itu buahnya nanti di fikih. Dan tentunya di banyak hal. Karena perbuatan Nabi di fikih kan banyak dalil yang dipakai. Dan yang dikuatkan adalah kemarin, kalau perbuatan Nabi itu dibawa ke mana? Ke sunnah. Tapi antum nanti tidak heran kalau ada yang berpendapat wajib berdalil dengan perbuatan Nabi. Karena di usul memang ada yang berpendapat seperti itu. Nah, sekarang kita masih lanjut ya. Iya. Kalau perbuatan itu bukan karena ibadah. Maksudnya Nabi lakukan bukan karena Nabi beribadah kepada Allah dengannya. Tapi Nabi lakukan untuk hal yang lain yang menunjukkan mubahnya atau yang semisalnya. Kita baca. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan fi Syarhil Waraqat fi Usulil Fiqh, qauluhu wa in kana ala ghairi wajhil qurbati wat ta'ati fayuhmalu ala al-ibahati. Hadhihi hiya al-halu as-saniyatu lil af'alin nabawiyyati wa huwa al-fi'lu alladhi lam yadhhar fihi qasdul qurbati wa yadkhulu tahta hadha naw'an. Awalan ma fa'alahu bimuqtadal jibillati wal bashariyati kal qiyami wal qu'udi wan naumi wal akli wasyurbi, fahadha hukmuhu al ibahatu bin nisbati ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ummatihi, wa minhum man yaqul la hukma lahu fi dhatihi li'annahu laysa min babit taklifi li'anna at-taklifa fima yumkinu fi'luhu wa tarkuhu. Wa hadhihi al-af'al laysat masyru'atan li zatiha aw maqsudan biha at-ta'assi li'anna kulla zi ruhin min al-bashari la yakhlu anha illa idza kana al-fi'lu lahu hay'atun muayyanatun ka sifati aklihi wa syurbihi wa naumihi wa nahwi dhalik, fa hadza lahu hukmun syar'iyyun kama dallat alaihi an-nusus. Baik, Masya Allah. Ada perbedaan sedikit tadi di awal ya. Di pembahasan setelah ucapan wal qu'ud wan naum wal akl wasyurb, ada perbedaan cetakan di cetakan lama sama cetakan yang baru. Kata beliau hafizallahu taala, qauluhu, perkataan Imam Al-Haramain, fa in kana ala ghairi wajhil qurbati wat ta'ah. Kalau perbuatan itu dilakukan oleh Nabi tapi bukan secara kurbah dan taat. Bukan karena ketaatan kepada Allah. Maka dibawa ke ibahah pada hak kita dan hak Nabi dan hak kita. Ini disebutkan semua matan. Hadhihi al-halatu tsaniyah lil af'alin nabawiyah. Ini keadaan kedua untuk perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal fi'lu alladhi lam yadhhar fihi qasdul qurbah.
Yaitu perbuatan yang tidak nampak padanya maksud dari Nabi melakukannya adalah untuk ketaatan. Wa yadkhulu tahta hadza nau'an. Masuk di bawah pernyataan ini yang tidak nampak ketaatan beliau lakukan itu dua jenis. Pertama, ma fa'alahu bimuqtadal jibillah wal basyariyah. Ada yang dilakukan oleh Nabi karena keharusan jibillah, penciptaannya, dan sebagai manusia. Sebagai apa? Manusia. Jibillah bisa diterjemahkan dengan tabiatnya. Sudah menjadi tabiat manusia, dia lakukan itu. Seperti apa misalnya? Seperti berdiri. Paham kan? Namanya orang pasti berdiri, duduk, tidur. Tidak ada orang yang tidak tidur. Ini kan keharusan sebagai apa? Manusia biasa. Tidur, makan, minum. Ini kan manusiawi. Manusiawi. Nabi makan. Apa ini hukum makan? Kan begitu? Iya. Fahada, kalau cetakan saya, fahada la hukma lahu fi dzatihi. Ini tidak ada hukumnya pada zatnya. Tidak ada hukumnya. Artinya kita tidak bilang wajib, haram, makruh, mubah, sunnah. Tidak ada hukumnya pada zatnya. Pada zatnya. Kecuali nanti kalau tidak makan maka mati. Berarti kan untuk menjaga nyawa karena yang lain. Tapi secara zatnya ini tidak ada hukumnya. Ini dicetakan saya. Li'annahu laisa min babit taklif. Karena dia bukan dari bab taklif. Bukan dalam bab taklif. Taklif itu kan berputar pada 5 hukum. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Dicetakan Ilham tadi apa tadi? Ada Fahaza hukmuhu al-ibahatu bin nisbati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ummatihi. Ini hukumnya makan, minum, tidur. Ini hukumnya mubah. Paham kan? Dilihat kepada dari Nabi SAW dan umatnya. Mubah kita makan, mubah kita minum, mubah kita tidur, mubah kita berdiri, mubah kita duduk. Paham kan? Karena Nabi lakukan bukan karena kurban. Bukan karena itu adalah ibadah pada zatnya. Pada zatnya. Terus? Sampai situ. Wa minhum may yaqul. Nah, itu tidak ada di kita. Tidak ada juga di kami. Di antara mereka ada yang berkata, la hukma lahu fi zatihi. Nah, ini tadi. La hukma lahu fi zatihi. Artinya, belum mengisyaratkan ada silang pendapat. Tapi ujung-ujungnya kan sama. Kalau tidak ada hukumnya kan berarti mubah. Paham kan? Tidak ada hukumnya berarti mubah. Terus? Li'annahu laisa min babit taklif. Itu sampai situ tadi kan sudah sama. Li'anna taklifa fima yumkinu fi'iluhu wa tarkuh. Karena namanya taklif itu beban syar'i. Itu pada apa yang mungkin dilakukan atau ditinggalkan. Ini kan tidak mungkin kita tinggalkan makan. Paham nggak? Siapa yang mampu tinggalkan makan? Kan tidak ada. Paham kan? Tidak ada orang yang mampu tinggalkan makan. Makanya tatkala berpuasa, Nabi berpuasa wisol 2 hari. Sambung puasa 2 hari. Tidak makan malamnya. Jadi belum bersahur paginya subuh. Kemudian datang waktu buka, belum tidak berbuka. Datang waktu sahur, tidak bersahur lagi. Sambung besok. Itu kan Nabi SAW. Dan belum kasih tahu alasannya. Innama at'amani Rabbi wasakoni. Sungguh saya diberi makan oleh Robku dan diberi minum oleh Robku. Dan belum melarang umatnya untuk puasa wisol. Kan tidak ada orang mampu untuk tidak makan. Paham kan? Tidak ada orang mampu untuk tidak makan. Nabi melarang itu. Untuk berpuasa wisol. Kalau memang harus wisol, boleh kalau sampai subuh. Maksudnya, boleh kita sahur hari ini, sebentar maghrib tidak makan. Kita lanjut sampai subuh. Pada saat makan sahur, kita baru makan. Boleh, sampai di situ batasannya. Ada pulang lanjut 2 hari, tidak boleh. Karena itu kekhususan Nabi. Nabi diberi makan oleh Robnya dan diberi minum. Tabiat manusia itu makan. Tabiat manusia itu makan.
Tidak ada seorang yang mampu untuk meninggalkannya. Untuk meninggalkannya. Maka ini disebutkan wahadil af'al laisat masyru'a lidzatiha. Maka perbuatan-perbuatan ini tidak disyariatkan berdasarkan zatnya. Tidak ada dibilang ini disyariatkan makan menurut zatnya makan. Kan itu mubah kan? Mubah itu kan apa pengertian mubah yang telah berlalu? Ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun lidati. Apa yang tidak terikat dengan perintah dan tidak terikat dengan larangan pada zatnya. Kalau menjadi wasilah, baru wasilah ke perintah-perintah, wasilah ke larangan. Jadi pada zatnya tidak ada hukum syar'inya. Au maksudan biha ta'assi. Tidak dimaksudkan dengannya mencontohi Nabi dalam hal tersebut. Lianna kulladhi ruhin minal bashar. Karena setiap yang memiliki ruh dari manusia. La yaklu anha. Tidak akan pernah lepas darinya. Tidak ada orang yang hidup tidak makan, tidak minum, tidak pernah berdiri, atau tidak pernah duduk. Tidak ada itu. Namanya manusia pasti. Kalau dia berdiri, maka nanti akan duduk. Kalau dia duduk, nanti akan berdiri. Kalau dia makan, juga akan minum. Dan itu orang hanya makan saja, tidak minum. Ada enggak? Ini namanya tabiat manusia. Tabiat apa? Manusia. Kalau dia makan, pasti dia mencari apa? Minum. Jelaskan. Itu tabiat manusia. Tidak lepas darinya. Illa idza kana al-fi'lu lahu hay'atan mu'ayyanah. Kecuali perbuatan itu memiliki sifat tertentu. Misalnya gini. Gini maksudnya saudara. Tidur. Apa hukumnya tadi? Mubah. Tapi tidur, Nabi contohkan tidur dengan sisi kanan. Apa hukumnya itu? Sunnah. Berarti kan ada perbuatan yang punya sifat khusus. Nah, itu hukumnya lain. Ini tadi itu asalnya tidur mubah. Tapi kalau diajarkan sisi khusus, sifat khusus, maka itu perbuatan yang beda. Yang berbeda. Beliau bilang, kasifati aklihi. Seperti sifat makannya Nabi SAW. Beliau kalau makan pakai tangan kanan. Paham ini? Berarti kan makan mubah. Paham kan? Tapi makan pakai tangan kanan ini kan sifat khusus. Beliau kalau minum, sifat minumnya. Nabi SAW kalau minum, belum minum 3 kali. Paham kan? Ini namanya sifat apa ini? Sifat khusus. Kalau minum 3 kali, minum. Iya. Dan belum bernapas ketika minum. Jadi belum minum, kalau mau bernapas, belum keluarkan jauhkan ya alat minumnya dari mulutnya. Bernapas, baru minum. Ini namanya sifat apa? Sifat khusus. Tidak minum sambil bernapas. Paham kan? Ini namanya sifat khusus dalam minum. Wa naumihi. Demikian pula sifat khusus dalam tidur Nabi SAW. Wa nahwi dzalik dan yang semisalnya. Fahadalah hukum syar'i. Kalau ini ada hukum syar'inya. Kalau ini ada hukum syar'inya. Karena ada sifat khusus. Kama dalat alaihin nusus. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh nas. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh nas. Bisa dipahami mungkin? Ini yang disebutkan oleh penulis rahimallah. Jadi antum perlu tekankan perbuatan yang dimaksud tadi yang tidak ada hukum syar'inya itu perbuatan saja. Bukan wasilah atau perbuatan yang tidak ada keterangan khususnya. Paham kan? Jelas ini. Misalnya juga Nabi pakai imamah. Paham kan? Tidak ada keterangan bahwa perbuatan itu imamahnya harus dililit-lilitannya dari sini ke sini. Kan tidak ada sifat khusus. Berarti apa hukum pakai imamah? Mubah. Zatnya. Paham maksudnya? Nah, itu yang disebut dengan perbuatan. Terus As-sani
ma fa'alahu wifqal adati wa dhalika kalibasihi sallallahu alaihi wasallam fa hadha an-naw'u mubahun lam yaqsud bihi at-tashri'u wala istihbaba lil mutaba'ati li'anna al-libasa manzurun fihi ila al-'adati allati i'tadaha ahlul baladi wa lihadha lam yughayyir ar-rasul sallallahu alaihi wasallam libasahu alladhi kana yalbasuhu qabla an-nubuwati wa innama wada'a al-islamu syurutan wa dawabita li libasir rajuli wal mar'ati tustafadu minal kitabi was sunnati. Masya Allah. Ini bagus sekali ini. Ini penting. Beliau contohkan. Ini dibahas dalam usul fikih. Ya. Dan di fikih dibahas terkait dengan ahkamul libas. Hukum berpakaian. Hukum berpakaian. Yang kedua kata Nabi, ma fa'alahu wifqal adat. Apa yang Nabi lakukan karena sesuai dengan adat. Apa yang Nabi lakukan sesuai dengan apa? Adat masyarakat. Seperti apa itu? Beliau katakan, wadzalika kalibasihi. Demikian itu seperti pakaiannya Nabi. Paham kan? Nabi berpakaian seperti kebanyakan pakaiannya orang Arab. Berimamah, bersarung, berridak, berselendang. Bahkan beliau juga pakai tongkat. Antum paham? Kebiasaan orang Arab. Bukan hanya Nabi. Para sahabat juga pakai tongkat. Kan kebiasaan mereka apa? Pakai tongkat. Kalau di kampung kita, di Indonesia ya pakai tongkat ya orang buta atau orang tua. Tapi antum ke Arab, biar anak muda juga pakai tongkat. Misalnya itu kan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW karena adat masyarakat. Beliau contohkan, karena contoh ini penting. Seperti pakaian Nabi. Ini jenis mubah. Tidak dimaksudkan untuknya tasyri', pensyariatan. Ya kan? Sebagian orang kan ada yang mengatakan harus pakai sarung, karena Nabi selalu pakai sarung. Nah, ada juga sebagian orang mengatakan, apa dalilnya? Tidak ada Nabi dinukil pakai celana tidak isbal. Kenapa? Karena Nabi SAW kebanyakannya pakai sarung. Nah, jadi ada sebagian orang bilang, oh kalau pakai celana, boleh isbal. Karena yang Nabi bilang dalam hadis adalah sarung. Yang tidak boleh isbal. Jadi kalau celana boleh, karena tidak ada celana yang Nabi sebutkan. Paham kan? Iya. Kalau begitu enggak pakai kok sarung karena Nabi tidak sebut celana. Begitu. Orang lain lagi berlebihan. Harus pakai sarung. Jadi kalau sudah pakai celana, pakai lagi sarung. Dimanapun naik, apapun, ke pasar, ke mall, ke pokoknya olahraga, sarung juga. Harus pakai sarung karena Nabi pakai apa? Sarung. Ini harus dipahami baik-baik. Itu pakaian Nabi SAW. Belum begitu karena adat. Masyarakat Arab. Masyarakat Arab. Iya. Kalau di Yaman saja terbagi dua, utara selatan. Beda kebiasaannya. Utara berjubah, bahkan celananya celana pendek. Tapi jubah. Sementara di yang lain, bagian lain lagi, mereka baju kemeja, sarung. Artinya beda kebiasaan masyarakat. Makanya ini falastihbaba lil mutaba'ah. Perhatikan ini. Tidak ada anjuran untuk mengikutinya. Paham maksudnya? Tidak ada anjuran untuk mengikutinya. Ini harus dipahami baik-baik. Nabi bersarung, Nabi berselendang. Berarti apakah sunnah kita sarung saja baru berselendang? Nanti orang akan bilang, mau umroh kapan? Karena kita kan orang umroh baru pakai sarung sama selendang. Iya. Nabi tidak pakai baju, cuma selendang. Kalau kemana-mana, sarung, selendang. Iya kan? Lihat kata penulis. Falastihbaba lil mutaba'ah. Tidak ada sunnah untuk mengikutinya. Walihada, oleh karena inilah, lam yughayyir rasul libasah. Nabi tidak merubah pakaiannya. Sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, setelah diangkat menjadi Nabi, pakaian beliau tidak diubah. Tidak beliau ubah pakaiannya. Alladzi kana yalbasu qabla nubuwah.
yang beliau pakai sebelum kenabian. Wa innama wada'al Islam syuruton. Islam hanya meletakkan syarat. Syarat berpakaian itu tidak boleh isbal. Itu tidak ada dibilang jangan kamu pakai celana atau kamu harus pakai sarung. Tidak ada. Islam hanya menetapkan syarat. Kalau kamu berpakaian ada syaratnya. Laki-laki tidak boleh isbal. Perempuan wajib isbal. Jangan dibalik. Laki-lakinya isbal, perempuannya tidak isbal. Itu kan salah. Iya, perempuannya terlalu tinggi angkatnya. Bahkan bukan sampai mata kaki, tapi mata lutut. Itu kan masalah. Iya, ini masalah. Ini syariat meletakkan syarat. Iya, wadawabit dan ketentuan al-libas. Lilibasir rajul wal mar'ah. Untuk pakaian laki-laki dan untuk pakaian perempuan. Jadi syariat mengatur syaratnya. Kalau laki-laki terserah mau pakai yang bagaimana. Yang penting harus seperti ini. Tidak boleh isbal. Dipahami kan? Perempuan begini pakaiannya terserah. Ada di kampung, di masyarakat apa. Yang penting harus begini. Ditetapkan itu. Tustafadu minal kitab was sunnah. Yang diambil dari kitab dan sunnah. Jadi syariat kita bukan mengatur warna, bukan mengatur bentuk jahitannya. Bukan. Yang diatur adalah syarat dalam berpakaian. Iya, dalam berpakaiannya. Terus. Wa baqiya minal af'al naw'un akhar. Wa huwa ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam bayanan limujmalin. Fahadha hukmuhu hukmul mujmali. Fa in kana wajiban fal fi'lu wajibun. Wa in kana manduban fal fi'lu mandubun. Lakinnahu wajibun ala Rasul sallallahu alaihi wasallam mutlaqan hatta yahsul al-balagh. Summa yakunu hukmuhu ka hukmil ummati fi dzalik. Masya Allah, penting sekali. Ini yang banyak juga orang tidak pahami. Karena gini, ada orang bilang, ini sunnah. Yang begitu itu sunnah. Kenapa? Kan dinukil dari perbuatan Nabi. Tunggu dulu. Nabi melakukan itu kenapa? Ada perbuatan memang sekedar perbuatan. Dan ada perbuatan untuk menjelaskan yang mujmal. Ini harus antum pahami baik-baik. Ini usul fikih. Disinilah nanti antum bisa pahami fikih dengan baik. Antum bisa pahami dalil dengan baik. Belum bilang. Tersisa dari perbuatan Nabi ini tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Haramain, tapi penting untuk disinggung. Tersisa dari perbuatan Nabi SAW jenis yang lain, yaitu apa yang Nabi lakukan bayanan li mujmal, untuk menjelaskan mujmal. Paham ini? Misalnya gini, nanti beliau akan contohkan ayat terkait dengan mengusap kepala. Kan Allah cuma bilang, usaplah kepala. Mujmal enggak? Global enggak? Kan cuma diusap kepala. Bagaimana caranya? Nabi jelaskan. Apa hukumnya itu penjelasan perbuatan? Padahal berupa perbuatan. Dipahami ini? Ini harus antum paham baik-baik. Bentuknya. Kata beliau, fahada hukmu hukmal mujmal. Maka ini hukumnya tergantung itu hukum yang global. Kalau yang global itu diperintahkan, maka perbuatan ini jadinya perintah. Walaupun hanya sekedar perbuatan. Tapi kan untuk menjelaskan apa yang global. Ini harus antum pahami. Dengan ini nanti antum terbantu memahami nas. Banyak kita cacat dalam memahami nas karena tidak tahu usul. Kan banyak orang hanya belajar fikih. Tidak belajar usul fikih. Ini masalah. Ini masalah. Sehingga yang terjadi adalah kebingungan. Tidak kuat kita menjelaskan masalah. Paham kan? Kita sendiri tidak kuat, yang mendengar juga otomatis akan berada dalam kebimbangan. Antum bisa paham ini? Antum akan kuat menjelaskan kalau alasan antum kuat. Nah, alasannya itu di usul fikih, bukan di fikih. Alasannya itu. Kenapa antum bisa pilih itu pendapat? Alasannya itu di usul fikih.
Iya. Alias ini belum katakan fa in kana wajiban fal fi'lu wajibun. Kalau mujmal itu yang global tadi wajib, ada perintah, maka perbuatan itu hukumnya jadi wajib. Wa in kana manduban, kalau itu perintah adalah perintah sunnah, maka fal fi'lu mandubun. Perbuatannya juga terhitung sunnah. Ya hukum asal. Iya, lakinnahu wajibun ala rasul, akan tetapi wajib atas rasul. Iya, wajib atas rasul mutlakon secara mutlak hatta yahsulal balagh, sampai terjadi penyampaian. Tsumma yakunu hukmuhu ka hukmil ummati fi dzalik. Kemudian setelah beliau sampaikan, hukum atas beliau seperti hukum atas umat setelah itu. Paham? Karena Nabi kan wajib menyampaikan risalah. Paham kan? Nabi wajib menyampaikan risalah. Beliau contohkan. Famithalul wajibi mashahur ra'sa kullahu bayanan liqaulihi ta'ala wamsahu biru'usikum. Wa mithalul mandubi salatuhu sallallahu alaihi wasallam rak'ataini indal maqami ba'da tawafihi bayanan liqaulihi ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa qad naqala al-Hafidz Ibnu Hajar al-ijma' ala jawazi rak'atai tawafi ila ayyi jihatin min jihatil Ka'bati. Wallahu a'lam. Baik, sampai situ. Masya Allah. Contoh yang wajib, padahal itu adalah perbuatan. Nabi SAW mengusap kepalanya seluruhnya. Jadi Nabi kalau berwudu, belum usap kepalanya seluruhnya. Bukan sebagian saja. Menjelaskan firman Allah, wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian. Apa hukumnya dulu ini? Ini ayat. Apa hukum usap kepala? Kan wajib. Setelah itu Nabi contohkan usap kepala. Belum mulai dari depan ke belakang, kemudian belum kembalikan ke depan. Apa hukumnya ini perbuatan? Ini kan perbuatan. Apa hukumnya? Wajib. Karena belum menjelaskan yang wajib. Makanya kita katakan mengusap seluruh kepala wajib, bukan sunnah. Apa maksudnya? Kenapa bisa? Mereka akan bilang, kan Nabi berbuat. Itu kan perbuatan Nabi. Tidak ada Nabi bilang, usap seluruh kepala kalian. Tidak ada Nabi bilang begitu. Iya kan? Tidak ada. Kita katakan apa? Nabi lakukan karena menjelaskan perintah Al-Quran. Penjelasan dari perintah, hukumnya perintah. Paham maksudnya? Nah, itu jadi dalilnya. Dari dalilnya itu jauh. Paham kan? Bisa kita pandang dari usul fikih. Dipahami ini? Jelas kan? Nah, ini penting. Alhamdulillah. Contoh yang sunnah. Salat Nabi SAW 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf. Untuk menjelaskan firman Allah Ta'ala, wattakidu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat bangun Ka'bah musalla sebagai tempat untuk solat setelah tawaf. Apa hukum solat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf? Telah dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar kesepakatan bahwasanya boleh solat 2 rakaat tawaf dimanapun dari arah Ka'bah. Terserah. Sepakat boleh solat di belakang makom, di tempat lain juga. Yang penting sunnah solat 2 rakaat setelah tawaf. Paham gak ini? Paham ini? Sekarang, perintah ini adalah perintah sunnah. Ketika Nabi sholat di belakang makom Ibrahim, apa hukum perbuatan ini? Nah, sunnah juga. Karena kan belum menjelaskan sunnah. Jadi ketika menjelaskan yang sunnah, maka perbuatan itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau Nabi menjelaskan yang wajib, maka perbuatan itu hukumnya? Nah, itu harus dipahami. Ini jenis ketiga dari perbuatan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Nah, setelah itu nanti kita masuk al-iqrar. Pembenaran Nabi SAW. Jadi dilakukan oleh sahabat, bukan Nabi yang melakukannya. Tapi di masa Nabi. Di masa Nabi SAW. Apa hukumnya ini? Insya Allah kita ambil di pertemuan besok. Siapa besok? Rizki.